Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode keempat, yang mana vlog ini berisi tentang cerita kehidupanku setelah lulus kuliah. Hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Cerita seminggu kali ini dimulai dengan aku bikin narasi vlog kemarin. Kemudian siangnya aku nongkrong, di sana aku ngedit vlog tersebut dan juga makan mie ayam. Kemudian vlognya hampir selesai. Aku pulang sambil beli ayam goreng buat makan malam. Aku beli ayam goreng dari sana. Terus di rumah aku lanjutin ngedit vlog cerita seminggu episode minggu lalu. Kemudian di hari Selasa aku ekspor videonya. Videonya udah jadi, langsung aku ekspor, langsung aku upload di YouTube juga. Nah enaknya karena aku bikin vlog ini sederhana sekali, nggak ada banyak editan yang gimana-gimana, udah nemu formatnya, jadi bisa lebih cepat lah ya. Nah sebenarnya aku juga pengen bikin kayak cinematic vlog gitu, vlog tapi ada banyak sinematik, ada banyak shot-shot yang kayak film. Tapi aku mikirnya kayaknya aku perlu konsistensi dulu daripada aku mikirin kualitas. Aku tekankan ke kuantitas dulu, karena salah satu ini kalau aku ambil dari kutipan dari Bang Panji, salah satu lawan dari konsistensi adalah kerumitan. Kurang lebih gitu ya, gak kayak gitu persis sih yang dikatakan Bang Panji, tapi intinya kalau kita mau konsisten, terus kita mau bikin sesuatu yang dalam tanda kutip rumit, itu akan memperhambat konsistensi kita. Jadi di awal lebih baik bikin sesuatu yang gak rumit dulu sehingga bisa konsisten. Setelah konsisten nanti bikin kualitasnya yang lebih bagus atau dalam tanda kutip lebih ribet. Kemudian siangnya aku diajak sama temen aku, Yonas. Dia sedang buka coffee shop gitu, tapi belum buka sih saat aku datang ke sana. Mungkin waktu video ini diupload mungkin udah buka ya, gak tahu juga sih, karena kata dia ada beberapa hal yang masih perlu dibenerin dan dilakukan. Terus di sana aku nyamperin di sana sambil bantu-bantu dikit, kemudian nongkrong-nongkrong di sana, dibikinin beberapa minuman sama dia buat tester gitulah ya. Terus sorenya ada beberapa temen yang juga nyamperin ke sana, kemudian kita di sana ya nongkrong, minum-minum, ngobrol-ngobrol sambil bercanda-canda. Terus malamnya aku pulang, terus aku mulai ngedit video upacara yang minggu lalu aku rekam. Oke, lanjut di hari Rabu. Paginya aku bikin NPWP. Apa kepanjangan NPWP? Nomor pokok wajib pajak NPWP. Nah karena aku nggak punya NPWP, dan sebenarnya tujuan aku bikin NPWP adalah untuk Shopee video, untuk Shopee affiliate lah tepatnya. Jadi sebenarnya gampang banget sih bikin NPWP online. Jadi aku daftar, ngisi-ngisi beberapa data lah ya. Yang susah itu awalnya adalah waktu bikin akun untuk daftar di websitenya perpajakan. Itu agak susah karena kita harus punya pulsa untuk verifikasi OTP, dan itu aku butuh beberapa kali. Aku isi pulsa 10.000 itu habis sampean, karena aku ngulang beberapa kali, kadang gagal, tiba-tiba nggak bisa diverifikasi dan lain sebagainya. Rumitnya di situ. Ketika udah dapet, udah bisa login, daftaran NPWP itu semuanya lancar dan langsung jadi. Ternyata aku kira bakal butuh 1-2 hari. Udah jadi, selesai. Kemudian aku masukkan data tersebut ke Shopee agar pembayaran atau komisi aku dari bikin Shopee video atau Shopee affiliate bisa dibayarkan gitu. Nah untuk lebih detailnya tentang Shopee video atau Shopee affiliate yang aku bikin project di awal bulan, itu nanti akan aku rangkum di episode selanjutnya aja, karena di episode selanjutnya itu genap 1 bulan aku bikin Shopee video, karena aku mulainya 1 Agustus. Di episode minggu depan akan ada di 1 September. Jadi biar lengkap 1 bulan, aku akan review berapa video yang aku bikin, berapa klik, like, dan lain sebagainya, dan berapa komisi yang aku dapatkan selama 1 bulan bikin video di Shopee. Kemudian siangnya aku lanjut untuk ngedit video upacara, terus sorenya rehat bentar beli gorengan, terus balik lagi malam lanjut ngedit. Nah di hari Rabu itu ada berita tentang putusan MK
yang mau dianulir sama DPR. Kemudian muncul peringatan darurat yang menunjukkan bahwa konstitusi kita sedang dalam tanda kutip diobrak-abrik sama beberapa orang atau beberapa kelompok. Nah, karena aku suka ngikutin berita-berita tentang isu-isu sosial dan isu-isu politik, terpaparlah aku dengan berita-berita tersebut. Sayangnya, hal tersebut mempengaruhi aku. Aku nggak tahu apakah ini bisa dibilang mood swing. Tapi sebenarnya bukan mood aku yang nge-swing atau yang berubah-berubah gitu. Tapi sebenarnya isi kepala aku. Karena isi kepala aku berkecambuk gitu ya. Gak bisa berhenti untuk mikirin isu tersebut. Jadi aku nggak bisa fokus untuk ngedit. Jadi aku memutuskan untuk, wah ini udah nggak bisa nih aku ngedit. Aku udah cukupkan ngeditnya. Dan aku tutup. Dan aku lanjutin ngelihat berita-berita lah isu-isunya seperti apa. Nah makanya kadang kalau aku lagi ngedit tuh aku bener-bener agak ngejauhin sama HP aku. Kadang HP aku matiin, aku mau di pesawat, aku matiin datanya semuanya biar nggak ada orang yang ganggu. Karena otak kecil ini gampang banget terganggu, jadi nggak bisa fokus gitu. Dan kalau aku ngedit, aku harus bener-bener fokus. Nah di hari Kamis dan Jumat ini aku gabung aja, karena di hari Kamis dan Jumat aku nggak ada kemana-kemana. Aku cuma ngikutin berita tentang demo dan lain sebagainya, dan aku juga ngelanjutin editan video upacara tersebut. Kemudian di hari Sabtu, dari Sabtu aku nganterin ibu buat kontrol di RSUD Sidoarjo. Sama seperti beberapa minggu yang lalu, kontrol di sana berangkatnya agak kesiangan karena aku bangunnya kesiangan. Sampai sana sekitar jam 8-an, jam setengah 9 gitu lah ya. Kemudian susah banget cari parkir. Kita dapat parkir yang sempit gitu lah ya. Kita paksa-paksain masuk. Nah kemudian masuk, kita daftar, nunggu sebentar, kemudian ketika dipanggil, katanya surat rujukannya sudah kadaluarsa, sehingga kita nggak bisa daftar di RSUD Sidoarjo. Nah ini aku juga baru tahu, ternyata surat rujukan itu ada masa kadaluarsanya, ada tanggal kadaluarsanya. Ini cukup jadi pembelajaran baru sih. Kemudian aku tanya ibuku, kata ibuku tahu juga sih kalau sebenarnya surat rujukan itu ada tanggal kadaluarsanya. Cuma nggak diingatkan dari pihak rumah sakit, sehingga ibu aku juga nggak tahu kalau harus memperpanjang surat rujukannya. Jadi ya akhirnya kita nggak jadi berobat, pulang. Pulangnya seperti biasa, ketika kita ke Sidoarjo, kita mampir untuk beli kue lumpur. Rasanya enak banget, teksturnya itu kayak kenyal gitu, nggak kenyal sih, lembek. Kemudian rasanya itu manis-manis gurih gitu, dan itu enak banget dan aku suka. Kemudian pulangnya kita mampir ke salah satu saudara aku yang dia menikah di hari Sabtu. Karena kita sekalian ke Sidoarjo, karena harus ke RSUD tadi, kita sekalian lah mampir ke situ biar nggak bolak-balik gitu lah ya. Jadi kita di sana ngobrol-ngobrol bentar, ngucapin selamat, dan udah pulang. Nah malamnya aku lanjutin ngedit video upacara. Jadi video upacara itu aku ngeditnya ada beberapa ya. Video pengibaran, video penurunan, video ucapannya ada 2, kemudian ada yel-yel paskibra. Jadi ada sekitar 5 video yang aku edit. Kemudian masuk di hari Minggu. Dari Minggu ada 2 berita. Berita yang pertama adalah paket aku datang. Jadi woi, kucing. Jadi paket aku datang. Dari beberapa hari yang lalu aku beli baterai dan juga charger. Aku belinya akhirnya online karena ternyata ada nih di online ready stock, dan juga di Surabaya. Aku beli dari Sentra Digital. Situ aku beli. Kenapa aku belinya lewat online, lewat Tokopedia waktu itu? Karena ada diskon. Aku dapat voucher. Biasalah ya, cari yang lebih murah. Jadi total itu beli baterai dan juga charger habisnya 1.750.000 kalau nggak salah. Kemudian aku pakai voucher, pakai gratis ongkir juga. Jadi aku bayarnya itu sekitar 1.650.000. Ya dapat diskon 100 ribuan lah ya. Dan nyampe aku unboxing, nggak ada kendala apapun.
aman. Kemudian aku tes di kamera juga nyala. Kemudian aku tes untuk chargernya juga bisa charger dengan baik. Nah kemudian aku bandingin dengan baterai aku yang sebelumnya, itu di tulisannya berbeda. Dan aku agak khawatir dong, ini beneran nggak nih, jangan-jangan aku ketipu lagi. Karena aku juga bingung gimana cara mastiin ini baterai KW atau enggak, karena waktu aku beli baterai yang sebelumnya itu baru 2 tahun ketahuan kalau ternyata baterai itu nggak asli. Jadi ya aku coba konfirmasi pada saat itu. Akhirnya aku chat lewat Tokopedia. Aku konfirmasi, katanya dari pihak penjual atau dari pihak Sintra Digital adalah kalau itu memang beda cetak dalam pembuatannya aja. Tapi dia bisa meyakinkan kalau baterai itu ori karena mereka belinya langsung dari Fujifilm Indonesia. Jadi aman lah. Nah berita kedua adalah ban aku bocor. Tapi lebih tepatnya belum bocor sih, dia ketancep paku gitu. Karena pakai ban tubeless, jadi masih bisa dipakai lah. Tapi kalau pakunya dicabut, udah pasti bocor lah ya. Jadi siangnya aku berangkat untuk cari tambal ban tubeless. Udah selesai, tambal bannya sekitar 15.000. Ternyata kena apa ya itu ya. Kalau kata orangnya sih itu kayak paku payung. Tapi entah kenapa kok bisa masuk itu, padahal nggak ada tajamnya. Nggak tahu lah ya kenapa gitu. Nah kemudian karena aku sekalian keluar, biar nggak tambal ban aja, aku keluar nongkrong. Aku ngajak beberapa teman di sana. Aku juga nyelesain beberapa revisi dari video upacara yang aku edit. Sebenarnya revisinya minor sih, beberapa hal-hal kecil gitulah yang kurang puas aku edit ulang. Untuk vlog cerita seminggu ini kan adalah project atau keinginanku. Sebenarnya aku juga ada banyak sekali keinginan yang pengen aku lakukan. Sayangnya, seperti yang aku ceritain tadi, aku nggak bisa fokus kepada satu hal. Aku cuma bisa fokus kepada satu hal aja. Aku nggak bisa multitasking lah. Nggak bisa ngelakuin banyak hal dalam satu waktu. Contohnya aja kalau kita lihat vlog ini, isinya aku cuma ngedit video upacara. Nggak ada ngedit konten yang lain, nggak ada bikin konten. Gak ada tuh, cuma fokus bikin satu, cuma fokus nyelesain video upacara. Jadi aku nggak tahu kedepannya bakal gimana, apakah project-project yang ingin aku kerjakan ini akan terlaksana atau enggak. Tapi setidaknya ada vlog cerita seminggu ini aku udah cukup senang lah. Mungkin 2 atau 3 bulan ketika ini udah jalan, aku udah terbiasa dan gak jadi berat lagi bikin vlog. Ini aku udah masuk berapa berarti? 1 bulan? Udah masuk sekitar 1 bulan ya, ini kan episode keempat. Jadi adalah cerita aku selama seminggu. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Mantap.